Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifan Rizky, mahasiswa Universitas Nasional. Di sini saya akan mengerjakan UTS presentasi dari mata kuliah ICT Technopreneurship and Leadership R03. Ya, baik, materi yang akan saya presentasikan adalah kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses di era Smart Society 5.0. Ya, baik. Era Smart Society 5.0. Era Smart Society atau Society 5.0 sendiri diperkenalkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2019. Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi seperti Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data, dan robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Society 5.0 juga dapat diartikan sebagai sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Dalam menghadapi era Society 5.0, dunia pendidikan memiliki peran yang penting dalam meningkatkan sumber daya manusia. Selain pendidikan, beberapa elemen penting seperti pemerintah, organisasi, dan seluruh masyarakat juga akan turut andil dalam menyambut era Society 5.0. Akan ada banyak hal baru, terutama dalam dunia pekerjaan, sehingga perlu banyak belajar kompetensi yang diperlukan dalam pekerjaan, karena berbagai macam sistem digital yang akan diterapkan. Kompetensi untuk era Society 5.0. Teknologi digital dan AI mengubah dunia kerja dan bahwa tenaga kerja saat ini perlu mempelajari keterampilan baru dan belajar untuk terus beradaptasi saat pekerjaan baru muncul. Beberapa pekerjaan tentu saja akan terspesialisasi. Namun di pasar tenaga kerja yang lebih otomatis, digital dan dinamis, semua warga negara akan mendapat manfaat dari memiliki seperangkat keterampilan dasar. Banyak yang harus dipersiapkan untuk menuju karir profesional bidang IT era 5.0. Pertama ada critical thinking. Critical thinking adalah kemampuan untuk berpikir secara jernih dan rasional tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dipercaya. Critical thinking mencakup kemampuan untuk terlibat dalam pemikiran reflektif dan mandiri. Banyak manfaat dari critical thinking, mulai dari mengungkap kekeliruan dan penalaran yang buruk, memainkan peran penting dalam penalaran kooperatif dan tugas-tugas yang bersifat konstruktif, membantu memperoleh pengetahuan, meningkatkan teori, hingga memperkuat sebuah argumen. Yang kedua ada mental flexibility. Mental flexibility adalah sebuah proses dari seseorang untuk beradaptasi menyesuaikan diri dengan ragam perubahan global yang sangat cepat dan memulainya dengan sukses. Setiap orang harus beradaptasi dengan hal baru yang ditemuinya. Kita harus mengembangkan diri kita seperti apa yang orang lain bisa lakukan. Kita juga harus bisa melakukan karena dunia ini akan terus maju dan berkembang. Oleh karena itu, kita harus menjadi manusia yang dinamis atau fleksibel sehingga kita dapat terus mengikuti perkembangan. Yang ketiga ada communication. Keterampilan berkomunikasi merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam persaingan era digital. Ini menjadi penting untuk menghindari kesalahan penyampaian dalam suatu forum. Belum lagi saat ini banyak alat yang berbeda yang digunakan untuk komunikasi secara digital. Komunikasi merupakan kegiatan mentransfer informasi dari satu tempat ke tempat lain, dari satu orang ke orang lain, dapat berupa tulisan, suara, secara visual, ataupun nonverbal. Yang keempat ini terakhir ada problem solving. Problem solving adalah kemampuan untuk menyelesaikan segala masalah dan mengambil keputusan yang sulit. Problem solving sendiri merupakan salah satu soft skill yang harus dimiliki oleh setiap orang karena sangat berguna saat sudah bekerja di sebuah perusahaan. Kemampuan problem solving sendiri sangat berkaitan dengan kemampuan yang melibatkan kemampuan menganalisa, mengeluarkan ide, mendengarkan, pengembalian keputusan, komunikasi, hingga kerjasama tim. Nah, ini adalah contoh penerapan. Di sini saya mengambil contoh penerapan adalah network architect. Network architect adalah salah satu cabang salah satu profesi. Network architect mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan jaringan, seperti mendesain, membangun, dan menguji jaringan komunikasi. Untuk bekerja di posisi ini perlu edukasi dalam ilmu komputer, teknik matematika, fisika, atau bidang ilmu terkait lainnya. Tugas dari profesi ini adalah untuk mendesain network atau jaringan komputer seperti local area atau LAN, wide area network, atau WAN, internet, dan lain-lain. Arsitek jaringan tidak hanya harus bisa merancang, tapi juga merencanakan apa saja yang
dibutuhkan perusahaan di tahun-tahun mendatang perihal jaringan dan perangkat yang mendukungnya. Jadi, juga harus menganalisa kebutuhan bisnis agar bisa mengembangkan teknologi dan jaringan, melakukan modeling dan juga menghitung biaya yang diperlukan. Network arsitek juga harus dapat melakukan problem solving apabila ada masalah yang muncul. Komunikasi dan kerjasama tim juga sangat penting dalam profesi ini. Kenapa saya mengambil contoh network arsitek? Karena menurut saya ini di dalam network arsitek ini atau arsitek jaringan memiliki kompetensi yang kita perlukan untuk menuju era society 5.0. Nah, network arsitek juga kita harus memiliki bekal skill. Skill yang dibutuhkan untuk menjadi network arsitek adalah seperti pengetahuan yang mendalam tentang jaringan komputer dan komponennya. Harus mengetahui informasi dan teknologi terbaru tentang komponen sistem seperti router, modem, adaptor, server, dan lain-lain. Harus memahami teknologi komunikasi terkini seperti wireless, mobile application, dan sistem telekomunikasi. Harus menguasai ilmu project management. Nah, yang terakhir adalah komunikasi dan problem solving. Nah, di sini juga di dalam profesi ini kita dituntut untuk terus berkembang dengan perkembangan zaman yang ada. Selanjutnya kesimpulan dari presentasi ini. Kesimpulannya adalah setiap individu harus mempersiapkan diri dalam menghadapi era baru, yaitu era society 5.0. Akan ada berbagai macam perkembangan teknologi, sehingga penting bagi kita untuk mengembangkan potensi yang diperlukan pada era society 5.0 agar sukses. Kita harus bisa beradaptasi untuk menyusun era baru, era society 5.0. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.